Prajurit TNI AD Pratu TS diduga menganiaya kekasihnya Novia Sopiah, 26, hingga tewas dengan menggunakan tangan kosong di rumah kontrakan, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dugaan tersebut muncul dikarenakan tidak ada bekas darah saat jasad korban dievakuasi. Dugaan sementara, Pratu TS menggunakan tangan kosong dan tidak ada darah, kata Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Deki R. Putra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Saat ini Pratu TS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian wanita muda di Tangerang Selatan tersebut. Pratu TS pun masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Detasemen Polisi Militer, Denpom Jaya 1 Tangerang. Denpom pun masih menunggu hasil autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Perkembangan hasil pemeriksaan akan disampaikan kemudian, ujar. Terungkapnya kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut bermula saat Pratu TS yang berasal dari Satuan Yonif 318, Kostrat desersi sejak tanggal 19 Januari tahun 2025 silam. Dari hasil pemeriksaan, Pratu TS mengaku bila dirinya telah menghabisi nyawa kekasihnya di rumah kontrakan yang berada di Kampung Bonjol, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Banten. Kemudian pihak Satuan Pratu TS berkoordinasi dengan Denpom Jaya 1 Tangerang untuk mengecek lokasi yang disampaikan oknum prajurit tersebut. Saat lokasi diperiksa, ternyata benar ditemukan jasad wanita. Jenazah korban pun dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diautopsi dalam rangka penyelidikan. Korban diketahui bernama Novia Sopiah, 26, single parent yang sehari-harinya bekerja di sebuah toko baju. Pratu TS sendiri kini ditahan di Denpom Jaya 1 Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak TNI juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tangerang Selatan dalam rangka mengusut kasus tersebut. Kapendam Jaya Kolonel Deki R. Putra membenarkan bahwa oknum anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat, AD, dari Kesatuan Yonif 318, Kostrat telah menganiaya kekasihnya. Diketahui, wanita berinisial N di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ditemukan tewas, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Deki mengatakan bahwa Satuan Kostrat dilaporkan melakukan tindakan disersi, yaitu tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 19 Januari tahun 2025. Memang benar ada oknum anggota TNI AD dari Kesatuan Yonif 318, Kostrat yang melakukan tindakan tidak hadir tanpa izin, kata Deki saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Kata Deki, saat pelaku ditangkap, anggota diperiksa setelah dilaporkan melakukan tindakan kekerasan terhadap kekasihnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat dilaksanakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan di satuan, diperoleh keterangan bahwa selama meninggalkan satuan melakukan tindakan kekerasan kepada rekan wanitanya yang mengakibatkan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, rumah kontrakan 3 pintu yang terletak di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, nampak sepi. Bukan tanpa sebab, mayat perempuan berinisial N, 26, dievakuasi oleh anggota TNI pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2024, siang. Korban ditemukan dalam keadaan membusuk karena bau dari jasad N sudah tercium di tempat kejadian perkara. Di depan kontrakan N, terdapat garis polisi militer membentang, dan tampak mencolok dengan tulisan, dilarang keras melewati garis polisi militer. Diketahui, penemuan mayat perempuan berinisial N, 26, ditemukan di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, bikin heboh warga. Warga dibuat permukiman padat penduduk lantas dibikin heran kedatangan iring-iringan mobil Detasemen Polisi Militer, Denpom, TNI menuju lokasi penemuan mayat. TNI, soalnya Denpom, pertama lewat itu 3, terakhir 2, ada mobil dinasnya, kata Yohanes, warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Warga sempat berniat untuk mengambil foto atau video kejadian, namun niat itu batal setelah anggota TNI yang berjaga di lokasi melarangnya. Tadinya saya mau foto atau videoin, tapi gak boleh.
akhirnya saya gak jadi foto, kata Yohanes. Yohanes mengatakan kabar penemuan mayat ini pertama kali diketahuinya saat mendengar kabar dari temannya. Menurut keterangan warga bernama Niko, sebelumnya diduga anggota Denpom, polisi militer, mendatangi rumah kontrakan tersebut. Saya awalnya di rumah, mereka datang sore, kata Niko, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Niko mengatakan sebelum penemuan mayat, sempat tercium bau tak sedap dan menjadi perhatian warga setempat. Warga menduga bau tersebut berasal dari sampah atau tikus yang biasa ditemukan di sekitar area tersebut. Kalau lewat, tercium bau-bau di depan rumah, pikir bau dari sampah atau tikus, karena banyak tikus, kata Niko. Kata Niko, korban N dikenal sebagai pribadi yang baik dan supel. Ia mengatakan N telah tinggal di lokasi tersebut selama setengah tahun terakhir. Rumah kontrakan 3 pintu yang terletak di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, nampak sepi. Bukan tanpa sebab, mayat perempuan berinisial N, 26, dievakuasi oleh diduga anggota detasemen polisi militer, Denpom, TNI pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2024, siang. Di depan kontrakan N, terdapat garis polisi militer membentang, dan tampak mencolok dengan tulisan, dilarang keras melewati garis polisi militer. Setelah pemasangan itu, warga sekitar bernama Niko menduga bahwa penghuni kontrakan di sisi kanan dan kiri ketakutan dan memilih untuk mengungsi ke tempat lain. Gak tahu pada enggak tidur di situ, pada takut kali, kata Niko saat ditemui di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Niko menjelaskan bahwa korban N dikenal sebagai pribadi yang baik dan supel. Sementara itu, saat dikonfirmasi Kasih Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil belum merespons. Wanita yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, rupanya dihabisi oleh seorang oknum TNI AD berpangkat Pratu. Adapun kasus ini terungkap gara-gara pelaku yakni Pratu TS bolos kerja selama berhari-hari sejak 19 Januari lalu. Pratu TS kemudian ditangkap di wilayah Medang, Kabupaten Tangerang, dan dibawa ke Denpom Jaya 1 Tangerang untuk pemeriksaan. Dari sinilah kemudian terungkap bahwa Pratu TS telah membunuh korban berinisial N. Saat pemeriksaan, TS mengaku bahwa dirinya melakukan penganiayaan yang berujung tewasnya korban. Atas perbuatan TS, Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Deki Rayu Syah Putra meminta maaf. Dalam keterangan pada Jumat 31 Januari, Deki menyatakan bahwa perbuatan Pratu TS merupakan tindakan pribadi, bukan mewakili institusi. Deki mengungkapkan TS dan N memiliki hubungan asmara. Sejauh ini belum diketahui secara detail